Inilah babak baru kasus kebakaran rumah Pipik Dian Irawati, istri almarhum UJ. Pasca IV tersangka kasus dugaan pencurian mendekam di balik jeruji besi dan ditangani pihak penyidik, fakta terbaru ditemukan bahwa IV yang sudah tinggal 2 bulan di rumah Pipik itu ternyata mengaku sebagai pelaku yang telah membakar rumah Pipik. Lalu seperti apa kronologi saat IV melancarkan aksinya sampai sang jago merah akhirnya melahap habis sebagian besar rumah Pipik? Azan bukan jam 3. Azan nih, Bang? Iya, saya lagi duduk di depan. Azan subuh? Iya, saya kan biasanya di dalam terus, cuma lagi nongkrong di situ. Saya kirain maling, teman saya soalnya kabur semua berdua. Kata saya ada apaan? Ada maling. Jadi saya kabur. Pas itu saya lihat ada Om Topik keluar. Ngapa Om? Rumah kebakar. Langsung saya kesini. Pas koma atau nggak tahu. Berapa mobil damkar tadi, Bang? Hah? Berapa mobil damkar? Mobil 3. Setelah melakukan pembakaran pagi hari, ya kurang lebih sekitar jam 4 pagi, tanggal 20 Juni hari Jumat, yang bersangkutan keluar rumah melalui garasi, kemudian 1 jam kemudian melihat kobaran api cukup besar, mencoba ikut membantu, ya, memadamkan api sambil membantu mengeluarkan korban dari dalam rumah. Namun bersamaan dengan itu, yang bersangkutan melihat ada peluang di sana untuk mengambil satu barang, yaitu uang. Ya, sejumlah uang dia ambil, kemudian dia masukkan ke dalam gitar, kemudian dia bawa turun ke bawah. Dan hasil daripada pengambilan uang itu dibelikan sejumlah barang. Dengan apa tersangka melakukan, yaitu dengan menggunakan korek api gas. Jadi dia menggunakan korek api gas, kemudian dia bakar korden di ruang tamu lantai 1, akhirnya menyambar ke ruang lainnya. Selanjutnya, motif sang pelaku membakar rumah Pipik ternyata hanya gara-gara sakit hati lantaran disuruh pulang oleh Pipik. Namun apa sebenarnya yang membuat Pipik menyuruhnya pulang? Benarkah kelakuan IV selama tinggal di rumah Pipik memang sangat tidak berkenan dan menimbulkan keresahan tersendiri di hati Pipik? Ya makanya saya bingung ya, mungkin saat saya sempat ngobrol sama dia, kalau dia bilang sakit hati, saya hanya bilang sakit hati apa? Karena sebulan kamu tinggal di situ pun juga saya tidak pernah melarang, mau makan di sana, tidur di sana, apapun. Kadang saya kasih uang, saya kenalkan dengan orang-orang yang datang di rumah. Dan dia bilang ya karena saat saya minta orang rumah untuk untuk nyuruh dia pulang dulu. Saya kan bilang sama orang rumah, tolong dia disuruh pulang dulu aja deh, karena mungkin kekesalan saya. Dia bawa motor almarhum nggak bilang sama saya, apalagi sambil boncengin Abizar, lalu Abizar disuruh naik motor ngebut, itu tuh saya udah marah, tapi saya belum berani tegur dia karena saya masih belum melihat sendiri. Lalu yang kedua, saat dia ngajarin anak-anak main kartu di rumah, itu sudah sangat fatal sekali. Motifnya yang disampaikan berdasarkan keterangan daripada tersangka adalah dikarenakan sakit hati. 1 hari sebelum kebakaran ya memang saya meminta orang rumah untuk dia suruh pulang dulu aja deh gitu. Ini uangnya buat dia jajan. Pengakuan dia karena dia kesel, dia disuruh pulang itu gitu kan. Ya, karena selama 2 hari saat disuruh pulang itu dia tidurnya di jalanan gitu. Mungkin itu motifnya. Sakit hatinya di situ. Air susu yang dibalas dengan air tuba. Mungkin pepatah inilah yang pas untuk Pipik. Kebaikan hatinya menerima sang pelaku untuk tinggal di rumah ternyata telah membawa petaka baginya sendiri. Menyesalkah Pipik atas kebaikan hatinya yang telah diperbuat kepada sang pelaku? Tapi benarkah IV akan segera diperiksa kejiwaannya karena diduga menderita kelainan? Kalau saya pikir dia psikopat ya. Soalnya nanti mau diperiksa keputusan kejiwaannya, tes kejiwaannya. Ya kadang kita nggak pernah tahu ya bagaimana orang itu. Karena kan kita tuh tidak diperbolehkan untuk buruk sangka. Waspada iya, tapi kalau saya tidak pernah mau buruk sangka sama siapapun. Sejak kepergian almarhum tuh berapa banyak orang datang ke rumah saya. Niatnya minta tolong, lalu saya menolong dengan kemampuan saya. Ya saya tidak pernah mau suudzon siapapun. Niat saya ingin menolong, saya anggap itu sedekah saya. Tapi kalau ternyata apa yang niat baik saya ternyata disalahgunakan, kan itu berarti ya memang orangnya sendiri yang seperti itu. Memang dia tersangka kan,
kelewatan banget istilah kata. Orang yang udah orang udah diterima, orang udah berbuat baik, tapi ternyata mereka begitu gitu. Itu kan kelakuan yang nggak bagus begitu kan ya. Juga merasa menyesali kalau kelakuan dia, orang udah kasih susu dibalas dengan air tuba. Saya tidak pernah mau menengok ke belakang lagi sih. Buat apa saya harus menengok ke belakang lalu muncul sakit? Buat apa? Lebih baik saya melihat ke depan. Kalau di depan masih ada jalan lurus yang masih bisa kita lewatin, kenapa kita nggak lewat jalan yang lurus? Kenapa harus putar ke belakang lalu ngelewatin jalan rusak lagi? Buat apa gitu? Pasca 10 hari kediamannya di lahap Sang Jago Merah, Pipik tadi malam untuk pertama kalinya pulang ke rumah tapi bersama polisi. Ada apa dengan kedatangan Pipik ke rumahnya? Seperti apa nasib sang pelaku yang kini ditahan polisi? 10 hari pasca kediamannya di Lalap Sejago Merah, tadi malam juga Pipik Dian Irawati akhirnya pulang untuk melihat kondisi rumah yang memiliki banyak kenangan bersama almarhum Uje tersebut. Benarkah ada banyak penyesalan lantaran tindakan Ive membawa kerugian yang tidak sedikit?